Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Nurisman, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Di video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata modul 1 UTN 4 saya yang saya laksanakan di SDN 09 Sasak Ranah Pasisir, Kabupaten Pasaman Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur terhenti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini dalam acara aksi nyata modul 14 oleh CGP Angkatan 11 oleh Resa Nurisman SPD tentang budaya positif di SD Negeri 09 Sasak Ranah Pasisir. Dan selawat dari salam buat Allah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yakni minas zulumati ila nur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 09 Sasak Ranah Pasisir, rekan-rekan sejawat, guru beserta pegawai SD Negeri 09 Sasak Ranah Pasisir. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Acara yang pertama, pembukaan protokol yang telah berlangsung, dan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh guru kita yaitu Yance Octavilaras SPD. Kepada Yance Octavilaras kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yance Octavilaras SPD dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi sehingga bertambah hikmah acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Yeni Desmiwati SPD. Kepada Bu Yeni Desmiwati SPD dipersilakan. Berdiri, jangan pandu ibu.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah kita yaitu oleh Bapak Yuria Surya SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur takkan bosan-bosannya kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Sabtu tanggal 24 bulan 8 Agustus 2024 kita telah diberi kesempatan dapat berkumpul di ruangan sederhana ini untuk pelaksanaan pada guru kita Resa Nurisman SPD dalam rangka menjalankan kegiatannya dalam guru penggerak pada SD Nurisman SPD. Selawat menaikkan salam, tak bosan-bosannya kita mengucapkan doa kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu guru, karyawan, tata usaha atau pegawai-pegawainya yang hadir pada hari ini, dan terutama sekali pada guru penggerak kita yang sebegitu semangat dalam menjalankan kegiatannya atau tugasnya dalam suatu kegiatan guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan kepada saya atau kepada rekan-rekan semuanya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata untuk kita semua agar dapat kita memotivasi diri kita sendiri. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Resa Nurisman SPD sebagai guru penggerak angkatan ke-11 di SD 09 Sasana Presisi, koordinasi bersama budaya positif di sekolah SD 09 Sasana Presisi. Kami sebagai sekolah sangat mendukung, sangat bangga ada di sekolah kita telah begitu termotivasi mengikuti guru penggerak, yang artinya guru-guru yang lain nanti dapat pula melakukan motivasi terhadap atau dirinya sendiri, yang artinya pada Ibu Resa Nurisman kami mengharapkan dalam motonya atau judul pertemuan hari ini, diseminasi budaya positif di sekolah, yang artinya guru penggerak adalah guru berbagi. Yang arti berbagi itu kami sampaikan, kami mengharapkan juga pada guru-guru kami saling berbagi, terutama pada rekan-rekan kerja. Mana yang ada kekurangan, mana yang tidak ada kemampuan, mana yang tidak tahu, ya mari, karena ada guru penggerak kita, mari kita bertanya di mana yang kita perlu tahu, di mana yang tidak tahu kita bertanya kepada guru penggerak kita. Mudah-mudahan guru penggerak kita dapat menjalankan atau melaksanakan apa yang kita kehendaki. Dan juga harapan kami kepada guru-guru yang lain agar dapat pula termotivasi kepada dirinya untuk angkatan selanjutnya. Itu saja, berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh
Mari kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir berkumpul di sekolah yang kita cinta ini dengan tema pada siang hari ini, aksi nyata saya diseminasi budaya positif di SDN 09 Sasa Ranah Pasisir. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan ke roh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 09 Sasa Ranah Pasisir dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SDN 09 Sasa Ranah Pasisir beserta karyawan dan tenaga kependidikannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu di sini perkenalkan terlebih dahulu saya Resana Risman, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Di sini saya akan berbagi bersama Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdiskusi tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah kita guna kemajuan sekolah dan murid kita ke depannya. Oke, next. Harian kita sudah beraktivitas, sudah mengajar, tentunya Bapak Ibu semua juga sudah lelah. Saya ingin kita sama-sama melakukan permainan senyum selama 30 detik untuk menciptakan aura positif kita. Seperti temanya yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu boleh berdiri. Simpel saja, Bapak Ibu, cukup kita berhadapan dengan temannya yang tinggi di kanan. Ya, berpasangan. Cukup kita menatap wajahnya, tidak usah mulutnya ya Bapak Ibu, nanti ketawa. Nah, kita cukup menatap selama 30 detik saja. Silakan 1, 2, 3. Ya, belum apa-apa udah ngangkat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini cukup sederhana, tapi dengan begitu bisa membuat kita tersenyum. Ini juga bisa kita terapkan kepada murid-murid kita di kelas nantinya untuk misalnya di akhir pembelajaran saat kita sudah bosan. Oke, next. Nah, sebelum saya mulai, mungkin di awal kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi kita. Ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan, pernyataan tematiknya Bapak Ibu. Menghargai siapapun, artinya di sini nanti kita akan saling menghargai, baik yang berbicara, ataupun yang mendengarkan. Nanti Bapak Ibu juga boleh saya kasih kesempatan untuk bertanya di akhir acara kita. Lalu di sini ada menjadi pendengar yang baik. Nah, menurut Bapak Ibu, apa kesepakatan forum diseminasi kita yang lainnya? Silahkan. Mentaati peraturan kelas. Ya, Bu Des tadi mentaati peraturan diseminasi kita ya, mentaati peraturan yang akan kita lakukan ini. Apalagi Bapak Ibu? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, di sini saya akan berbagi terlebih dahulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah adalah sebuah ladang tempat persemaian bibit. Nah, agar bibit-bibit berkembang baik, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberi air dan pupuk, dan membasmi semua serangga yang mengganggu. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kita tidak bisa menyamaratakan murid-murid kita karena dia masing-masingnya memiliki karakter dan minatnya yang berbeda. Seperti kita mengolah tanah atau tanaman tadi Bapak Ibu. Misalnya tanaman jagung tidak bisa kita samaratakan cara menanamnya, menumbuhkannya dengan tanaman padi. Begitu juga dengan murid-murid kita. Agar kedepannya kita bersama-sama bisa membelajarkan murid kita sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ialah menuntut
segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang mana itu menuntut kodrat itu ada dua. Oke, next. Ya, ada dua, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berhubungan dengan keadaan di sekitar kita, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman yang ada di sekitar lingkungan anak. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Oke, Bu Des, silakan Bu Des. Menurut saya itu budaya positif itu adalah kebiasaan yang telah berkembang di diri seseorang. Kebiasaan yang itulah kebiasaan bersama. Oke, terima kasih Bu Des, luar biasa hebat. Kita persilakan kepada Bapak Ayudia Surya. Terima kasih. Kalau bagi saya, yang disebut dengan kebudayaan itu memang ya kebiasaan dari pada positifnya. Artinya bagi saya, lakukanlah yang terbaik, yang benar, ya, pada kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan melakukan yang negatifnya, seperti yang tidak baik pada masyarakat maupun siswa atau murid-murid kita yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa hebat. Semuanya dengar ya Bapak Ibu. Budaya itu ialah kebiasaan kita sehari-hari, yang mana budaya positif tentunya kebiasaan yang akan kita lakukan yang baiknya, yang positifnya. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan kebaikan yang diterapkan di sekolah, yang mana berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke, nah Bapak Ibu, di sini kita akan masuk lagi ke intinya, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada ini Bapak Ibu, ada 6. Ada 6 yang nanti yang akan kita bahas. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, yang pertama kita bahas tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan menurut kita semuanya? Seperti yang biasa kita terapkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, apalagi Bapak Ibu? Pak Eri. Sebagai tambahan, ya kalau kurang lurus kita berlurus sama. Kalau nilai kebajikan itu bagi untuk kita semua, mengharapkan anak-anak itu bisa mandiri. Pertama sekali, yang kedua bisa saling kerjasama, komunikasi, dan saling mentaati perintah-perintah yang ada di sekolah. Begitu saja. Luar biasa, terima kasih Pak. Oke, benar sekali ya Bapak Ibu. Ada nilai kebajikan mandiri, kerjasama, gotong royong dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini masih berdasarkan disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke. Nah, disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi ini kan ada dua Bapak Ibu, ada internal dan ada eksternal. Internal itu dalam diri kita sendiri, dalam diri peserta didik itu sendiri.
Misalnya dia melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan, bukan karena ujian ataupun hukuman. Itu adalah dari dirinya internal. Dia melakukannya karena ingin merubah dirinya ke yang lebih baik. Sedangkan yang eksternal itu dari luar. Itulah dari berupa hukuman, takut nanti dihukum gurunya, dia melakukan baru melakukan. Kalau tidak, maka diam saja seperti itu. Oke? Nah, Bapak Ibu, untuk menjalankan disiplin positif itu kita berdasarkan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui. Ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nanti kedepannya ini bisa sama-sama kita aplikasikan di kelas kita. Untuk menghafalnya mudah saja, kita nyanyikan sama-sama dengan murid agar siswa nanti tahu apa saja karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin kita bisa cobakan sama-sama. Bapak Ibu silakan berdiri. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa menerapkan profil pelajar Pancasila untuk murid-murid kita. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi perilaku ini, Bapak Ibu. Yang 1 dan 2 ini itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2, internal dan eksternal. Jadi yang 1, 2 itu berupa dari eksternal, dari luar. Contohnya itu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sementara yang ketiga ini adalah motivasi internal dari dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru yang melibatkan motivasi perilaku peserta didik yang dari internalnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, kita lanjutkan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini sepertinya sama-sama kita ketahui, kita masing-masing kelas kan sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan lagi tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu kita buat bersama, kita guru dan murid, tapi usahakan yang menciptakan keyakinan tersebut atau kesepakatan yang kita buat itu adalah dari anak karena anak-anak nantinya yang akan menaati peraturan tersebut. Bukan kita yang memerintahkan. Nanti kita perintahkan anak tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita harapkan anak-anak lain nantinya yang membuatkan ide tersebut agar nanti bisa sama-sama dilaksanakan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas. Misalnya belajar menjaga kebersihan kelas, lalu saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, kami kelas 5 juga sudah mencobakannya kemarin Bapak Ibu. Ini dia hasilnya. Insya Allah itu sudah dari anak-anak yang menuliskannya di situ. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Lanjut aja. Nah, kita masuk yang materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia.
Apakah kita mempunyai kebutuhan dasar menurut Bapak Ibu? Ya, kita semuanya manusia mempunyai kebutuhan dasar, baik kita dewasa maupun anak-anak. Anak-anak kita juga mempunyai kebutuhan dasarnya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, berarti mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maksudnya di sini, saat murid melakukan suatu kenakalan, artinya di situ ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi. Jadi mereka melakukan tingkah-tingkah yang membuat kita gurunya kesal. Misalnya murid berlarian di dalam kelas. Mungkin murid di situ kebutuhan dasarnya berupa perhatian. Mereka menginginkan perhatian atau kurang perhatian dari orang tuanya di rumah. Jadi mereka melakukan hal-hal yang membuat gurunya agar perhatian kepada dia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, contoh saja Bapak Ibu, ini ada contohnya Ibu Zulaika, seorang wali kelas sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Jadi beberapa anak itu telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Tommy melakukan itu? Nah, di sini ada beberapa alasan. Menurut Bapak Ibu, apa alasan Tommy melakukan itu? Ini kan wali kelasnya sudah kebingungan menghadapi ulah si Tommy di kelasnya, yang mana si Tommy ini sering kali meminta bekal makan siang temannya. Apa menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar Tommy, alasan dia melakukan itu? Oke, kita persilakan kepada Bu Des. Mungkin si Tommy ini makanan yang dibawanya dari rumah itu ke itu saja, ataupun makanan yang diberikan orang tuanya tidak seperti kawannya. Ya, bagus sekali Bu Des. Mungkin ada dari Bapak Ibu lain? Oke, Bu Regi. Ayo. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Mungkin Tommy mengambil paksa makanan temannya, tentu dia merasa lapar. Dia tidak dibekali oleh orang tuanya sendiri. Oke. Terima kasih. Oke, bagus, benar sekali Bapak Ibu. Jadi ada banyak alasan. Tadi Bu Regi mengatakan karena lapar. Lalu kata Bu Des, karena si Tommy ini bosan dengan makanan dari orang tuanya itu saja. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Jadi ada beberapa alasan Tommy. Nah, alasan yang pertama karena ia lapar. Ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi anak melakukan suatu kenakalan seperti Tommy yang melakukan meminta makan bekal makan siang temannya itu, pertama karena dia lapar. Jadi di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Oke, coba kita lihat alasan Tommy yang kedua. Nah, alasan Tommy kedua karena ia ingin temannya memperhatikan dia, Bapak Ibu. Nah, si Tommy ini melaporkan kepada gurunya, memberitahu orang tuanya kalau dia ingin kebutuhan dasarnya ingin diperhatikan oleh teman-temannya, sehingga kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Tommy ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, kita lanjutkan. Alasan Tommy yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dilakukan Tommy di sini ialah kekuasaan. Jadi ia ingin mendapatkan kekuasaan dengan menakut-nakuti temannya tersebut. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa oleh ibunya itu saja. Jadi dia ingin makanan yang lain. Jadi di sini Tommy ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Misalnya dalam pelajaran sama juga Bapak Ibu, misalnya di kelas ada anak kita yang keluar masuk kelas, seringkali keluar masuk kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau itu apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi? Bisa jadi anak ini dia mencari perhatian gurunya seperti tadi. Dia mencari perhatian gurunya akan rasa kasih sayang dan diterima. Misalnya anak ini malas belajar, boleh tiduran, main-main, duduk saja tidak belajar. Jadi di sini bisa jadi anak tersebut di situ dia sudah bosan dengan pembelajaran kita, dengan gurunya yang mengajarkan materi seperti itu saja. Jadi di situ dia ingin akan kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Dia ingin belajar dengan bebas seperti saat sekarang kurikulum Merdeka ini kan Bapak Ibu, kita kurikulum Merdeka, anak-anak diajarkan sesuai karakter dan minat bakatnya. Kita bisa memvariasikan pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita masuk materi yang kelima Bapak Ibu. Di situ posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, seperti si Tommy tadi. Si Tommy yang meminta bekal makan siang temannya. Jadi kalau seandainya kita guru sebagai posisi penghukum, tentu saja kita langsung menghukum si Tommy tanpa menanyakan alasan kenapa dia meminta bekal makan temannya. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kita bisa mengatakan kepada Tommy seperti Tommy, kenapa sih melakukan itu? Kan ibu sudah menjelaskan kalau seperti ini nanti ibu kena marah oleh kepala sekolah. Tommy nggak kasihan kepada ibu. Nah, jadi di situ kita membuat siswa merasa bersalah. Lalu ada yang ketiga, posisi teman. Di sini kita berdialog kepada anak kita seperti teman. Kita berbicara seperti teman. Ya udah nggak apa-apa, kamu boleh kembali gitu, kayak teman gitu. Jadi di situ anak-anak seperti menganggap kita kayak temannya. Jadi ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Lalu ada pemantau. Pemantau ini hampir mirip-mirip dengan posisi manajer Bapak Ibu. Jadi di sini pemantau itu kita lebih banyak memperhatikan, sedangkan manajer itu adalah posisi yang diinginkan untuk kita sebagai guru untuk menghadapi kenakalan atau masalah-masalah pada murid kita. Di sini bisa kita contohkan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Posisi penghukum Bapak Ibu. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket. Langsung dihukum oleh guru. saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, kita lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Jadi ya Bapak Saya Ibu, cepat posisi dan buat merasa bersalah. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Yang posisi temannya, saya Pak. coba bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang lebih perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu adalah contohnya Bapak Ibu, contoh dari 5 posisi guru. Yang 5 tadi, yang terakhir ada manajer. Jadi di situ Bapak Ibu sudah lihat, kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi posisi manajer untuk murid-murid kita.
Jadi kalau anak kita berbuat masalah atau kenakalan, kita tidak langsung memarahi, menghukum, tapi kita harus menanyakan alasan agar dia dapat mengevaluasi dirinya atau kesalahannya tersebut. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke posisi kontrol restitusi. Nah, di sini sebagai manajer, guru membuat bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari masalahnya. Ini ada juga contohnya Bapak Ibu. Itu contoh dari posisi kontrol kita sebagai manajer yang sudah saya cobakan kepada anak kita Bapak Ibu. Segitiga restitusi, ini materi kita yang terakhir Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menandakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu, contohnya seperti yang saya lakukan. Menstabilkan itu kita dengan memberitahukan, kita stabilkan dulu dirinya. Misalnya, nggak apa-apa nak, kesalahan itu adalah hal yang manusiawi karena setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Lalu yang validasi tindakan salah itu kita menanyakan kepada murid kita, kenapa alasan dia apa, kenapa dia melakukan hal itu. Baru yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Menurut anak ibu, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Lalu kenapa? Lalu kita menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Sudah kita tonton juga videonya, oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, sama seperti yang sudah dijelaskan. Validasi tindakan yang salah di sini, dan validasi tindakan salah seperti tadi dengan menanyakan alasan murid melakukan itu, atau kita dengan menanyakan kebutuhan murid, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Di sini selanjutnya yaitu yang terakhir ada validasi tindakan yang salah, dengan kita menanyakan alasan mengapa melakukannya, lalu kenapa apa yang penting bagi dia, lalu bagaimana cara dia berusaha menjaga sikapnya tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, itulah materi kita disiplin positif yang ini sudah saya jelaskan. Tadi yang terakhir segitiga restitusi. Jadi di sini kita diharapkan sebagai guru yang baik yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan untuk murid kita dan sekolah kita. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi saya tanya dulu, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Oke, sudah cukup memahami, alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di siang hari yang berharga ini untuk kita bersama berkumpul di sini. Semoga kita kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk murid kita, untuk sekolah kita tentunya, dan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita.
Amin ya rabbal alamin. Saya akhir kata mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada CKB Angkatan 11 Resa Nurisman SPD yang telah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan dalam pembelajaran kita, dan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak didik kita dalam mencapai kebaikan dan kebahagiaannya. Dengan berakhirnya pemaparan diseminasi budaya positif tadi, maka berakhir pula acara aksi nyata modul 14 ini yang telah dibacakan oleh atau yang dipaparkan oleh Resa Nurisman tadi. Saya sebagai pembawa acara akhirul kalam, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah anak ibu, hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas. Nah anak ibu, ibu tanya dulu nih, anak ibu tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu? Ya, kalau gitu ibu jelaskan dulu. Keyakinan kelas itu hampir sama, hampir mirip dengan peraturan. Ya, kan kita di sekolah punya peraturan. Di sekolah kita punya peraturan, punya tata tertib. Ya, di rumah juga punya peraturan. Jadi keyakinan itu hampir mirip dengan peraturan. Tapi bukan peraturan kita namakan kalau untuk di kelas, tapi yaitu keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu nanti datangnya dari anak ibu. Diyakini dengan hati, jadi bisa kita laksanakan, kita lakukan atau kita taati. Ya nah, keyakinan ini nanti kita buat dalam bentuk kesepakatan kelas kita, kesepakatan antara ibu misalnya dengan anak ibu dan dengan teman-teman yang lain. Nah, contohnya ya, misalnya untuk menjaga kebersihan kelas, bagaimana cara kita? Tiket. Selain tiket, ya bagus tiket. Menjaga kelas kita misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kalimat tidak itu kalimat positif atau negatif? Positif. Jadi kalau tidak boleh kita buat keyakinannya seperti itu. Kalimat tidak itu kita jadikan yang negatif itu menjadi positif. Apa contohnya kalau tidak membuang sampah sembarangan itu? Apa jadinya itu? Yang positifnya? Membuang sampah pada tempatnya. Tadi kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita ganti jadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya contoh lain, tidak boleh kalau anak ibu sama temannya bagaimana? Boleh bertengkar? Bertengkar. Nah, kalau kalimat positifnya bagaimana itu? Tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh bertengkar itu bagaimana biasanya? Saling menghargai. Kalau lainnya apa? Kalau dalam ujian bagaimana kita dalam ujian mengerjakan tugas? Tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh mencontek, negatif apa positif? Negatif.
menaatinya, oke? Kalau gitu coba sekarang tepuk semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Wisya. Keyakinan kelas ini menurut saya sangat penting karena bisa membuat saya disiplin. Perkenalkan, nama saya Azik. Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena bisa membuat kelas tentram dan jauh dari masalah. Perkenalkan, nama saya Zayan. Menurut saya keyakinan kelas penting karena kelas untuk aman. Begitulah aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SDN 09 Sasak Ranah Patisien, Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.